Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyati anna Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 28 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2021. Allah subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 27 kalau enggak salah. Iya. Qala al-mu'allif wa ta'ala al-adlu asasul mulki. Al-adlu asasul mulki. Al-adlu keadilan. Asasul mulki dasar. Dasar artinya tugas pokok gitu. Tugas pokok seorang penguasa, al-mulki. Menegakkan keadilan adalah pokok dan tugas utama seorang penguasa, al-mulk, raja penguasa. Nah, itulah tugas utama pemimpin. Ya. Menegakkan keadilan. Innal islama dinul haqqi wal adli wal musawah. Sungguhnya agama kita ini, agama Islam, adalah agama yang hak, agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Samping itu dinul adli, agama Islam adalah agama tuh yang dasarnya itu menegakkan keadilan tadi. Wal musawah, dan persamaan. Ya, tentu yang dimaksud dengan persamaan menurut pandangan Islam yang kemarin pada waktu bulan suci Ramadan sudah diterangkan, yang sesungguhnya yang dimaksud dengan persamaan, ya. Jadi enggak sama, dikasih sesuai dengan porsinya masing-masing, itu persamaan. Wa qad ja'at ta'alimu husamiyatu ta'muru bil adli. Yang pertama tadi dikatakan Islam itu adalah agama yang adil, yang hak, yang adil. Nah, ini ja'at ta'alimuhu, buktinya ta'alimuhu semua ajaran Islam. Ja'at datang, ta'alimuhu ajaran-ajaran Islam as-samiyah yang agung, yang tinggi datang. Maksudnya datang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'muru bil adli, merintah kepada kita ini sebagai umatnya untuk menegakkan keadilan baina jami'il khalqi, kepada semua
kepada semua makhluk gitu, bukan hanya kepada golongan tertentu gitu. Ya. Bukan hanya ditegakkan keadilan kepada orang mana nih ya, yang khusus-khusus, tetapi kepada semua. Artinya adil apa? Artinya pala yazlimu sakhsun li dha'fihi wa ajzih ya. Tidak boleh seseorang la yuzlamu sakhsun gitu. Tidak boleh seseorang dizolimi ya. Dizolimi, tidak diberikan keadilan. Li dha'fihi karena lemahnya gitu ya. Karena lemahnya tidak diberikan keadilan. Wa ajzihi sama lemahnya. Wala tuhdaru hukuku insanin li adami islamihi wa imanih. Demikian juga ajaran Islam tidaklah menghilangkan, menghancurkan hak manusia lantaran dia tidak Islam. Lantaran dia tidak iman, lantaran dia Islam, maka haknya tidak diberi. Enggak, tetap dikasih walaupun dia tidak beragama Islam. Fa innal islama dinullahil khalid. Islam adalah agama Allah yang kekal ya. Arti kekal ini dari sejak Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad, itu semua Islam. Allazi domina haqqas shaghiri wal kabir ya. Di mana Islam itu menjamin haknya yang kecil, hak yang besar, sama yang dikatakan musawah tadi. Wa amara bidab'il amanat ila ahliha, yang kemarin Islam ajarannya memerintah dab'il amanat, menyerahkan amanat kepada yang memilikinya, pada yang punya. Kemarin salah satu buktinya adalah kunci Ka'bah ya. Oleh karena sejak dahulu yang megang kunci Ka'bah itu keluarganya Utsman bin Thalha ya, walaupun kota Mekah sudah mulai dikuasai oleh Nabi Muhammad dan sahabat, tetap kunci Ka'bah itu diserahkan kepada yang memang sejak awal megang kunci Ka'bah. Itu namanya al-amanat ila ahliha. Biqat'in nazar an kauni sahibil haqqi musliman. Islam memerintahkan menyerahkan hak kepada yang punya gitu ya, amanah, walaupun yang punya itu bukan agama Islam. Waktu itu kan Utsman bin Thalha belum memeluk agama Islam. Biqat'in nazar, tanpa memandang, tanpa melihat, an kauni sahibil haq, tanpa melihat yang punya hak itu apakah muslim atau bukan muslim, non muslim. Kalau memang dia yang punya, harus serahkan. Fala zulma wala hadma. Nah, tidak ada kezaliman dan tidak ada hadma, artinya hadma mengambil hak orang lain. La dunya ali haqqi insanin mahmakan. Tidak ada hak manusia dihilangkan walaupun manusia bagaimanapun manusia itu ya. Li'anna nasa jami'an fi nazar islami fi nazarin sawasiyah. Karena Islam menurut pandangan agama kita ini sama itu dalam masalah hak. Yajibu an yanala kullu insanin haqqahu kamilan ghairu manqus. Ya, setiap manusia wajib mendapatkan haknya yang sempurna, itu tidak harus dikurangi. Itu namanya adil. Wa yajibu ayu amilu bil adli wal musawah. Wajib diperlakukan dengan adil dan sama tuh di mata hukum lah gitu ya. Nah, itulah sekilas pandang bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan ya, atau yang memerintahkan umatnya melakukan keadilan dan persamaan. Kemudian la'alla hadhil qissah allati sanazkuruha, bisa jadi kisah yang sebentar lagi akan aku sebut nih, ada kisah ya. Ini kisah yang nanti akan aku sebut membuktikan itu tuqarriru mabda al-khalqi baina afradil mujtama. Kisah yang nanti aku akan sebut, nah itu yang mengakui menguatkan apa yang kita sebut tadi, bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menegakkan keadilan dan persamaan.
baina afradil mujtama, pada semua, ya, kepada semua individu, nggak ada beda antara yang muslim dan non muslim. Ala akmali suaril adalah, nah, ini kisah ini nanti kita sama-sama akan dengar, menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang menegakkan, ya, keadilan yang sangat sempurna, yang arafat tarikh, ya, yang diketahui oleh sejarah, ya. Jadi sepanjang sejarah agama Islam lah gitu, ya, agama yang memerintahkan umatnya untuk selalu menegakkan keadilan. Nah, inilah kisahnya. Zakarul mufassirun, ya, ulama-ulama tafsir gitu menyebut kisah ini di dalam buku-buku tafsir mereka. Ya, berkenaan tentu dengan ayat nih yang akan kita bahas di dalam surat Ali Imran yang kita bahas nih. Nanti ada ayat yang berbunyi alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Nah, berkenaan dengan ayat ini para mufassir, ulama-ulama tafsir menyebut satu kisah itu. Ini kisahnya adalah anna rajulan minal yahud. Ada seorang yang beragama Yahudi. Ya, warga negara Islam ada yang beragama Yahudi, berarti non muslim. Di Madinah ada Yahudi. Kana lahu inda rajulin minal muslimin hak. Nah, Yahudi ini punya hak. Ya, punya hak. Punya harta, punya hak. Inda rajulin minal muslimin, haknya itu ada pada seorang muslim gitu. Wa kana zalika rajulul muslimu maghmutan fi islamihi, ya. Nah, muslim yang dititipi amanat itu, muslim yang tadi dititipi amanat oleh orang Yahudi, si muslim ini maghmutan fi islami, ya. Maghmutan fi islami. Si muslim ini maghmutan fi islami. Tuh, tidak melaksanakan ajaran Islam yang sesungguhnya gitu, ya. Yuqalu lahu Bishr, namanya si muslim ini Bishr. Fajahadal Yahudiyya haqqahu wa akala malah. Maka si Bishr ini yang dititipi amanat punya Yahudi, jahada artinya mengingkari ya amanat, ya, amanat yang telah dititipi. Wa akala malahu, sehingga si muslim ini mengambil, menguasai hartanya si Yahudi itu yang dia titipin, padahal itu bukan harta dia. Nah, berarti dia khianat ini ya muslim. Wa aba ayat fa'alahul malal ladzi wajawalih. Saat Yahudi mau ngambil tuh titipannya, maka si muslim ini tidak mau menyerahkan, ya. Tuh. Wajaba alaihi ayat fa'alahul mal, ya. Si muslim ini tidak mau menyerahkan harta yang wajib diserahkan kepada Yahudi, karena itu bukan hartanya, itu titipan, ya. Faqala al-yahudiyyu lil zalikal muslimul muzayyab, maka orang Yahudi itu berkata kepada warga muslim yang muzayyab, artinya muzayyab yang muzayyab artinya muslim yang tidak sesungguhnya gitu, muslim yang tidak sesungguhnya, karena dia itu telah mengkhianati Yahudi. Kata Yahudi ta'ala itu, ta'ala artinya mari, ya, ta'ala artinya mari kita nataha kamu ila Muhammad. Nah, karena dia Yahudi kan nggak percaya Muhammad pada Rasul, dia bilang ayo sama-sama kita bertahkim gitu, ya, arti tahkim minta hukum kepada Muhammad sebagai nabi kamu, ya, kan kamu itu saya titipin barang, saat saya ambil kamu, ya, nggak ngaku lah gitu. Ayo kita berdua natahakam ila Muhammad, kita lapor
perkara ini kepada Muhammad. Nanti Muhammad bagaimana menghukumi antara kita berdua. Faqala lahul muslim, kata muslim itu, bal natahakamu ila Ka'ab bin Ashraf. Ya. Kata muslim, saya nggak mau nanya sama Nabi Muhammad. Kita tidak mau bertahkim kepada Muhammad, tapi kita bertahkim kepada Ka'ab bin Ashraf. Jadi kata muslim itu kita bertahkim, minta dihukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Siapa Ka'ab bin Ashraf ini? Wa kana min ru'asa'il munafiqin. Ka'ab bin Ashraf ini adalah pemuka orang munafik. Ka'ab bin Ashraf pemuka orang munafik. Wa huwal ladzi samahu Allahu taghut. Dialah yang Allah namain di dalam Quran dengan kalimat taghut. Aneh, jadi orang Yahudi minta bertahkim sama Nabi Muhammad, namun muslim ini bahkan tidak mau kepada Nabi Muhammad, maunya yang mutusin perkaranya adalah siapa? Ka'ab bin Ashraf. Fa'abal Yahudi ayu hakimahu. Malah Yahudi tidak mau minta keputusan perkara kepada Ka'ab. Yang dimauin oleh Yahudi justru kepada siapa? Muhammad itu. Fa'abal Yahudi ayu hakimahu illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Yahudi tidak mau diputuskan perkaranya oleh munafik, maunya tetap sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lah ad'uka ila nabik, tuh kata Yahudi lahu kepada muslim yang khianat tadi, namanya Bishr, ad'uka ila nabiyyika Muhammadin fata'fadhhab. Itu ini ada pertanyaan yang mengandung celaan. Ini pertanyaan mengandung celaan. Saya ajak kamu kepada nabi kamu, gitu kan, Muhammad nabimu, supaya nabimu lah yang mutusin perkara kita. Kenapa kamu nggak mau, gitu? Ini kan celaan ini. Patak badahab, kenapa kamu tidak mau pergi? Itu kenapa kamu tidak mau? Padahal itu kan Muhammad nabimu sendiri. Fakhasyal munafiqu ayyablughal khabaru ila Rasulillah. Maka si Bishr munafik ini takut tuh kalau peristiwa ini beritanya sampai kemana? Ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si munafik ini mau terpaksa pergi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia nggak mau, takut nanti beritanya sampai perkara ini sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah zahaba ma'ahu mukrohan, terpaksa si munafik ini pergi sama Yahudi itu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan karena rela, karena mukroh. Kenapa? Terpaksa. Ya udah, kita pergi ke Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad lah yang memutuskan perkara kita berdua gitu. Perginya juga, nanya juga karena mukroh. Apa mukroh itu? Karena terpaksa. Di hadapan Nabi Muhammad SAW, Yahudi ini arada qadiyatah. Artinya Yahudi ini ngasih tahu perkaranya amama Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Wa aqarra khasmuhu bi sihhati ma yaqulul Yahudi. Si munafik mengakui apa yang dikatakan oleh Yahudi itu. Di hadapan Rasul dia nggak berani. Faqadha Rasulullah SAW Yahudi. Oleh karena itulah maka Rasulullah memutuskan perkara, memenangkan, sekali lagi dengan garis bawah, Rasulullah memenangkan perkaranya Yahudi. Padahal ada Yahudi, ada warga Muslim. Yang dimenangkan siapa? Yahudi. Faqadha Rasulullah lil Yahudi. Karena bukti-bukti
yang apa tuh? Yang ada pada Yahudi menunjukkan dialah yang benar, bahwa itu barangnya Yahudi, bukan barangnya Bishr al-Ashraf, ya. Ya kan Yahudi minta dikembaliin barang titipannya. Kata siapa itu? Bishr munafik, ini barang saya. Nabi memutuskan perkara memenangkan Yahudi. Wa hakama lahu ala dzalikal munafiq allazi yad'il Islam. Hakama lahu artinya Rasulullah memenangkan perkaranya Yahudi, mengalahkan gitu. Mengalahkan perkaranya pengakuannya munafik yang mengaku-ngaku dirinya Islam. Ya, kenapa bilang mengaku-ngaku Islam? Kalau memang benar Islam benar, Islam beneran, enggak seperti itu, ya. Ini dia mengkhianati titipan orang. Baik, falamma kharaja min indih. Nah, ketika keduanya masih keluar, ya, artinya keluar dari sidang pengadilan gitu, keduanya pulang min indihi, ya, min indihi min indin nabi, ya gitu. Saat keduanya itu keluar dari rumah Nabi, lam yardal munafiku bihukmi rasul, ya. Munafik ini tidak redha, tidak senang dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di hadapan Nabi pura-pura menerima, ya. Sesudahnya di luar, ya, pengadilan dia enggak senang dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata si munafik? Ya, dia masih kagak mau nyerah, ya. Kalau sekarang banding, ya, apa namanya banding, ya, banding. Waqalalah, nah, kata munafik kepada Yahudi, ta'al katanya, nataha kamu min jadid ila Umar bin Khattab, ya. Ayo mari kita, ya, ngajuin banding lah, ya. Ya, kita minta diputusin perkara kita ini dari baru gitu, dari baru. Pada siapa kita nanya nih, ya, kata si munafik kepada Umar bin Khattab ini, ya. Bandingnya sama Umar. Pak Tia Umar, kata Yahudi, iya boleh, ayo ke Umar gitu. Keduanya mendatangi Umar. Ya, Umar pada waktu itu ya masih sahabat, belum jadi pemimpin kan. Waktu itu yang jadi pemimpin Nabi Muhammad, yang jadi qadhi Nabi Muhammad. Ayo kita pergi ke Umar kalau memang kamu nggak puas gitu atas keputusan Nabi Muhammad SAW. Faqala al-Yahudi, nah, Yahudi berkata kepada Umar, kana baini wa baina hadzal rajul khusumah. Wahai Umar, kata Yahudi, saya sama orang ini punya perkara gitu. Tadi itu perkara itu, ya. Perkara, ya. Jadi ini ngaku barang miliknya, padahal ini milik saya, kata Yahudi. Padahal ini barang milik saya titip gitu. Saya mau ambil, dia nggak kasih, dia ngaku miliknya. Itulah perkaranya kepada Yahudi, kepada Umar. Fatahakamna ila Muhammad, baru saja, ya, kami berdua ini minta diputusin perkara kami kepada Muhammad itu, ya. Faqadha li, nah, kata Yahudi, maka Muhammad itu telah memenangkan saya. Muhammad itu memenangkan perkara saya alaihi, dan mengalahkan pengakuan si muslim ini, ya, itu kata Yahudi kepada Umar. Namun kata Yahudi, ya, setelah keluar dari kantor, ya, pengadilan Nabi Muhammad, dia masih nggak senang tuh, kata Yahudi kepada Umar, ngadu lam yardha bi qada'ihi. Dia masih tidak puas, tidak senang dengan keputusan Muhammad. Wa za'ama annahu yukhasimuni ilaik, ya, maka si muslim itu, kata Yahudi, dia ngajak aku membawa perkara ini dari baru kepada engkau, wahai Umar. Ya, nih banding pada engkau, wahai Umar. Apa kata Umar kepada munafik tuh? Faqala Umar lil munafik, kata Umar kepada munafik tadi, akadzalika huwal amru, apakah benar perkara ini, ya?
Umar nanya munafik, benar perkara ini bahwa kau tidak senang atas keputusan Nabi Muhammad, itu maksudnya. Hah? Apa benar kamu itu nggak senang yang telah perkara yang telah memenangkan Yahudi, yang mutusin perkara Nabi Muhammad? Apa kamu benar tidak senang? Kata Umar kepada munafik tadi. Faqala, kata munafik tadi, naam, iya gitu. Sangkanya ya Umar akan merubah gitu keputusan Nabi, gitu sangkanya munafik gitu. Naam, kata Yahudi. Wa dhanna anna Umar sayahtarimuhu, tuh si sangkanya si Umar ini akan memperhatikan ya perkaranya, dia itu akan merubah keputusan Nabi, itu sangkanya munafik. Wa yujilluhu li annahu radiya biqada'ihi, ya. Tuh ya sangkanya begitu ya. Ya karena kata munafik anggapannya Umar ini seneng nih kalau kita tadi ya, kita tadi ya, kita nggak senang minta diputusin oleh Umar gitu. Maksudnya supaya Umar alemin dah, dialemin sama Umar ya. Faqala lahu Umar. Ya. Apa kata Umar kepada keduanya nih? Keduanya yaitu dua orang yang berselisih, yaitu Yahudi dan munafik tadi. Makanakuma ya. Kamu berdua tetap berada di tempat sini, jangan kemana-mana gitu. Itu ada makanahuma, tetap kamu berdua sini, tunggu saya mau keluar sebentar gitu ya. Makanakuma, mati ilzam makanakuma, kamu berdua tetap berada di sini. Intazironi qalilan, kamu berdua tunggu saya sebentar, saya mau keluar. Hatta akhruja ilaikuma, sampai nanti aku balik. Nah ini kata Umar kepada keduanya, jangan mana-mana ya. Nah nanti aku akan kembali, Pak absula bainakuma, maka aku baru putusin perkaramu antara kamu berdua, siapa yang benar gitu ya. Nah itu kata Umar. Umar pulang ke rumah ya gitu ya. Umar pulang ke rumah. Padahal Umar baitah, Umar pulang ke rumah ya, bukannya pulang mau ngambil hadiah gitu, bukan. Umar pulang ke rumah mau ngambil pedang. Umar pulang ke rumah ngambil apa? Pedang. Pastamala alaihi saifah. Umar pulang ke rumah ngambil pedang. Summa kharaja, kemudian Umar keluar dari rumahnya menjumpai kepada ya kedua orang tadi yang masih berada nunggu ya. Fadaraba bihi ra'sal zalikal muslimal muzayyab, maka Umar memenggal kepalanya siapa? Orang muslim muzayyab itu, orang muslim yang munafik tadi itu ya. Allazi kana yada'il Islam, yang tadi mengaku beragama Islam, hatta mata, sehingga mati ya. Dipenggal batang lehernya sampai mati oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Coba lihat ya. Nah inilah Islam ya, walaupun non muslim gitu ya. Kalau memang hak itu ada pada non muslim, tetap non muslim itu yang menang gitu. Itu Yahudi yang menang gitu ya, non muslim yang menang, bahkan muslim itulah yang dihukum mati ya. Itulah, jadi kisah ini menunjukkan, membuktikan bahwa Islam itu adalah yang memerintahkan umatnya untuk menegakkan terutama penguasa di sini. Wa qala qaulatahu syahirah, setelah menggal kepalanya si munafik, maka Umar berkata dengan perkataannya yang dicatat ya, dengan tinta emas kalau bahasa kita nih. Kata-katanya Umar ini dicatat dengan tinta emas, diabadikan sehingga terkenal dengan syahirah. Beliau mengatakan kata-kata yang terkenal. Apa kata Umar? Hakaza ahkumu biman lam yarda bi qada'illah wala qada'i Rasulillah. Demikianlah
Umar tuh. Demikianlah saya nih Umar ya, menghukum siapa saja yang tidak redha. Nah, demikianlah hukuman saya. Apa hukuman saya itu? Menggel batang leher. Demikianlah hukuman saya terhadap siapa saja walaupun dia orang Islam sendiri tuh. Itulah hukuman saya terhadap siapa saja walaupun dia orang Islam ya. Lam yarda, yang tidak senang dengan keputusan Allah dan keputusan Rasulnya. Masya Allah. Nah, setelah Umar bilang begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala merespon. Nah ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah ya, Umar itu adalah ya seorang yang selalu gitu, seorang yang selalu ya pikirannya itu selalu direstui oleh Allah. Umar ini ya. Umar adalah seorang sahabat yang selalu apa itu pikirannya, gagasan-gagasannya selalu diakui oleh Allah, direspon oleh Allah. Nah, ini diantaranya. Ini diantaranya apa kata Umar? Demikianlah hukuman saya. Ya. Saya akan penggel batang lehernya siapa saja yang tidak suka akan keputusan Allah dan Rasul, walaupun dia itu ngaku Islam. Nah, itu kan kata Umar. Langsung Allah merespon apa yang dikatakan oleh Umar itu benar gitu maksudnya. Tuh, ini bukan peristiwa ini aja, banyak sekali. Itu makom Ibrahim dijadikan tempat sholat. Maksudnya bukan makom, di belakang makom Ibrahim habis selesai ya melakukan tawaf itu disunnahkan sholat, namanya sholat sunat tawaf. Nah, itu dulunya bukan di makom Ibrahim. Kata Sayyidina Umar, alangkah baiknya gitu. Dari kan gagasan nih, alangkah baiknya ya orang mau sholat ada di mana? Di makom Ibrahim. Langsung Allah merespon, wattakhizu mim maqami Ibrahima musalla. Umar itu ya. Ada lagi Umar ya. Ini istri-istri Nabi sebelum ada perintah ya, sebelum ada perintah hijab ya. Arti hijab pakai cadar apabila ada tamu ya, ada tamu ke rumah berkunjung Rasulullah, kan istri Rasul belum pakai hijab. Umar itu, ya Rasul kenapa? Udah aja pakai hijab. Nah, langsung ayat. Itu Umar ya. Jadi banyak sekali ya, keputusan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ada lagi diantaranya apa itu ya, ayat ya, yang mengharamkan terakhir adalah khamr ya. Khamr ya. Itu usahaan diantaranya Umar itu. Kan khamr itu ya, hukum mengkonsumsi khamr itu bertahap ya. Ya. Awal-awalnya khamr itu tidak sedikit pun tidak ada larangan untuk minum khamr, karena memang sudah menjadi adat dan tradisi masyarakat jahiliyah minum khamr, mabok ya. Ya, artinya khamr yang dibuat itu dari jus, dari peresan anggur, bisa dijadikan minuman yang memabukkan, itu menjadi adat minum. Allah Ta'ala tidak sama sekali melarang hambanya minum khamr. Bahkan khamr itu disebut dalam Al-Quran merupakan salah satu minnah, salah satu karunia Allah. Apa itu? Yaitu wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Dari peresan anggur dan peresan korma kamu bisa jadiin gitu, kamu bisa buat minuman yang memabukkan dan bisa juga dibuat minuman yang menyegarkan tuh. Nah, ini dari apa, peresan anggur dan korma kamu bisa jadiin minuman yang memabukkan dan minuman yang menyegarkan. Nah, disebut minuman yang menyegarkan, nyebut sebagai karunia Allah ya. Jadi dengan nikmat yang aku berikan melalui apa ini anggur, kamu bisa jadiin apa itu? Ya, coba kan disebut sebagai karunia. Ya gitu. Dua-duanya bisa. Nah, udah.
Setelahnya itu baru ada sedikit celaan bagi orang yang apa? Minum khamr, ada sedikit celaan. Nah, mana itu ayat berikutnya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukumnya orang minum khamr. Nah, baru di sini ada. Kata Allah, memang benar khamr itu ada faedah, minum khamr ada faedah. Tetapi apa ya? Mafsadahnya lebih besar dari apa? Faedah. Nah kan mulai ada. Ya. Memang benar ada faedahnya. Ya kalau orang yang minum, ya tahulah faedahnya apa gitu. Orang minum kena kita belum pernah minum, nggak tahu faedahnya gitu. Dari sudut orang jual, nah faedahnya orang jual dapat keuntungan kan gitu. Tapi dari sudut madorotnya lebih banyak madorot daripada faedah. Kan mulai ada sedikit. Yas'alunaka. Setelah itu maka tahapan berikutnya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabok. Nah, di sini baru ada larangan, tapi lokal, masih sifatnya lokal, hanya sebatas mau apa nih? Sebatas mau melakukan apa? Sholat. Nah kalau nggak sholat nggak dilarang, ya. Gitu pikirannya sahabat. Oleh karena yang dilarang hanya waktu sholat, supaya kita nggak mabok saat kita sholat, kita minum khamr pada waktu-waktu yang antara satu sholat dengan sholat lainnya jauh lama. Contoh habis sholat isya, habis sholat isya sampai subuh kan lama itu, kita minum khamr gitu ya. Nanti kalau waktu sholat subuh kan maboknya udah hilang. Nah gitu. Akhirnya minum. Mungkin yang minum banyak kali gitu. Nah sampai sholat subuh akhirnya masih ngaco. Ngaco kan masih mabok namanya. Masih ngaco. Ya. Sehingga bacaan Quran pun yang dibaca, yang orang sholat ngaco kan gitu. Bacaannya pun apa? Salah. Bahkan ada riwayat mengatakan orang baca Qul ya ayyuhal kafirun nggak habis-habis, nah orang mabok. Ente aja nggak mabok kadang-kadang keliru. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum. Nah disinilah Umar. Ya Umar, kenapa nggak dilarang aja sama? Nah tuh. Kenapa tidak dilarang sama sekali? Nggak usah dilarang waktu kapan aja dia dilarang. Siapa itu? Langsung ayat turun. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, ini udah tidak ada, udah terakhir ini. Fajtanibu, jauhinlah khamr itu. Nah, jauhilah. Jadi artinya jauhilah kapan saja, nggak boleh. Umar. Nah ini sama nih Umar. Umar usulannya apa? Ya kata Umar, inilah ya hukuman saya ya yang sangat berat gitu terhadap siapa saja yang tidak rela dengan keputusan Allah dan Rasul. Apabila Allah dan Rasul memutuskan kamu nggak rela, ini hukuman saya. Nih zaman sekarang banyak nih orang yang tidak senang dengan keputusan Allah dan Rasul. Padahal ngakunya apa? Islam. Hukum Allah dibilang ini, dibilang tuh. Allah menetapkan hukum kemarin itu laki-laki 2, perempuan 1. Kan ada orang kita sendiri yang nggak senang. Masya Allah ya. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1. Masya Allah. Ada orang yang gak senang hukum Allah. Ada orang yang tidak senang hukuman Allah pencurian. Kalau mencuri udah mencapai nisab, potong tangan. Ada orang Islam itu sendiri tuh. Ya, yang dikatakan orang Islam muzayyab tadi itu kan Islam muzayyab. Ya, apalagi orang Islam yang belajarnya sama orang Yahudi. Masya Allah. Ya. Emang sengaja mereka itu ya memberi beasiswa. Kan kedengarannya enak. Beasiswa. Beasiswa belajar di barat, Masya Allah.
Ya. Dikasih beasiswa belajar gratis, belajar ibarat, yang ngajar Yahudi. Pada saat dia ke sono dadanya kosong. Nah, akhirnya pulang ngapa itu? Ya. Itulah mereka. Jadi mereka itu ingin merusak Islam, kalau mereka itu sendiri yang merusak belum tentu diterima. Gitu. Orang bule ingin merusak Islam, belum tentu orang Islam terima, karena itu orang bule. Dia berpikir gimana caranya. Nah, kita ambil dari orang Islam sendiri, kita cuci otaknya gitu. Cuci otaknya. Nah, kalau dipulang tadi ngaco kan. Nah, jadi orang Islam itu sendiri lebih menerima. Kenapa? Karena ucapan orang dia sendiri. Itu. Jadi pulang dibawa racun. Nah, itu diantaranya tadi itu hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah di Quran hadis. Dia bilang ini mau dirubah-rubah. Jadi ini seperti ini bukan hanya terjadi pada waktu zaman Rasul, sepanjang masa ada, lebih-lebih zaman sekarang. Jadi apa yang dikatakan oleh Umar itu dibenarkan oleh Al-Quran. Allah turunin ayat nih, alam taro, alam taro, wahai Muhammad, kata Allah, tidakkah kau lihat ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu, mereka yang ngaku beriman, ngaku beragama Islam, bima unzila ilaik wa unzila min qablik, ngaku iman dengan Quran, ngaku iman dengan kitab yang sebelum Quran, yuriduna ayatahakamu ila taghut, ngaku beriman tapi ingin diputuskan perkaranya bukan kepada Nabi dan Allah dan Nabi, pada ingin sama taghut. Apa bisa Ka'ab bin Ashraf tadi ya. Ka'ab bin Ashraf taghut. Masa iya ada Nabi sama ada taghut minta diputusin sama taghut. Seakan-akan dia tidak yakin dengan keputusan Allah dan Rasul. Ya. Kalau sekarang taghutnya siapa nih kira-kira? Jangan disebut. Nah, jadi perkara ntar. Ente aja yang sebut di hati. Di hati aja dah. Kan man ra'a minkum khairan falyughayyirhu bi hati aja dah. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Sedangkan mereka diperintah mengingkari taghut. Masa iya kita deketin taghut ya? Yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Yang namanya setan ya. Setan itu kan musuh kita. Dialah setan itu ingin tuh agar kita ini musuhnya sesat, agar supaya kita ini anak cucu Adam sesat, bisa nemenin setan di neraka. Jadi siapa itu yang apa tuh ya, yang ngajak-ngajak supaya orang Islam mengatakan ini terhadap ajaran itu? Setan itu. Wa qad umiru ayakfuru bi syaitan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu rasul. Jika mereka diajak, ayo kita melaksanakan ajaran Islam, ya, syariat Islam kita tegakkanlah gitu ya. Ta'alu natahakam ila kitabillah wa qada'i rasulih. Apabila kita ajak, ayo kita ini orang Islam mayoritas, ya, kita ya sumber hukum kita dengan Islam, jangan pakai sumber hukum selain Islam. Apa mereka katakan? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududah tuh, dengan berbagai macam cara tuh. Ya, mereka tidak ya. Mereka dengan berbagai macam cara mereka menghalang-halangi ya, saudaranya yang ingin ya menjadikan Islam sebagai apa? Sumber hukum. Nah, ini yang terjadi zaman sekarang. Ya. Nah, apalagi kalau mereka itu yang dikatakan munafikun menjadi wakil-wakil kita, Yesus, berat ini. Sebab yang menentuin itu kan itu, ya. Tuh, ya. Jadi hukum bisa ini, dasar hukum bisa dirobak melalui apa itu? Ya, melalui apaan? Perwakilan. Nah, kalau yang menjadi wakil-wakil kita, ya itulah. Ya, jadi banyak sekali zaman sekarang. Ya. Jadi bisa apa?
iman dan Islam bisa jadi berubah tuh. Ya, gara-gara apaan? Gara-gara kertas yang warnanya merah gitu kan bisa juga berubah itu. Pakai Pak, idza asobat hum musibatum bima qaddamat aydihim sumaja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqah, ya. Nah, ini ayat yang merespon apa itu tadi? Ya, gagasan Sayyidina Umar bin Khattab. Wastamaratil ayat tatanawalu sirda ahdastil kalqiso. Ayat ini bukan hanya sampai di sini, terus ya, ayat terus melanjutkan ya, sirda ahdastil kalqiso, artinya melanjutkan pembicaraan ayat tentang penguatan ayat ini terhadap kisah tadi itu. Kisah yang telah disebut tadi, ila an wada'atil muslimin amamatil kal haqiqatil ladzi dambagi ayat alla yaqpala anhal mu'minun, sampai ayat itu ya menerangkan tentang ya amamatil kal haqiqah allati yambagi alla yaqul. Ayat mengingatkan agar supaya kaum muslimin jangan sampai lalai gitu. Apa ini lalai? Kesimpulan ayat, jangan sampai kaum muslimin itu lalai mengingat annal iman la yasih wa la yakmul illa bitahakkum loh, ya. Kaum muslimin diingetin melalui ayat ini jangan sampai lalai bahwasanya iman tidak akan sah gitu. Iman nggak akan sah, nggak akan benar, nggak akan sempurna kecuali ya seorang itu rela terhadap ya undang-undang Allah gitu kan keputusan tuh undang-undang Allah dan undang-undang Rasulnya, baru dikatakan orang itu imannya sempurna, ya. Ridho bi qadaillah wa qada, ya. Ridho dengan keputusan Allah dan Rasul. Apa itu ayat yang menutup kisah ini? Pala la warabbika. Apa arti pala warabbika? Demi Allah. La warabbika, demi Allah, demi Tuhanmu. La yu'minun, kamu belum dikatakan orang-orang yang beriman. Hatta yuhakimuka, sehingga sumber hukum gitu. Sehingga sumber hukum yang kamu ambil untuk memutuskan perkara dalam kehidupanmu, hukum itu kamu ambil dari mana? Dari Al-Quran dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Hatta yuhakimuk, sehingga si muslim itu mentahkim kepada engkau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, bima syajara bainahum, terhadap perkara-perkara yang terjadi, ya. Summa la yajiduna, setelahnya diterimanya dengan senang hati. Walaupun seandainya nerima, tetapi hati masih ngerendeng, tahu ngerendeng. Nah, berarti belum sempurna iman. Ya, seandainya nih ada orang perempuan dikasih setengah, orang laki dikasih 2, ya dah terima, tapi di dalam hatinya masih ngerendeng, belum dikatakan beriman, masih ganjel-ganjel. Nah, sampai kamu menerima dengan senang hati, nah, barulah dikatakan orang itu beriman. Nah, kemudian maka natur Rasul inda Rabbih, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Negara kita merujuk atau hukumnya masih pakai hukum Belanda kan, tindak pidana. Iya. KUHP. Bagaimana Gimana mau berkah, mau jalanin hukum Islam kalau? Iya. Bagaimana mau berkah sementara kita masih tetap ya hukuman kita ini perkara berdasarkan yang dibuat oleh manusia. Bagaimana mau berkah? Ya nggak akan berkah. Ya, sampai kapan? Sampai kamu ngerubah itu. Bisa nggak? Ya, jadi bisa nggak? Bisa. Kan yang bisa ngerubah itu siapa? Wakil kita. Itu bisa.
Ya, baik, sebelum kita baca zikrul tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah. Allah taala pelihara diri kita dan seluruh keluarga kita dari segala macam hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.